Jadi paling mudah setiap perangkat kita, laptop apapun OS-nya, itu kita punya anti malware yang terupdate, yang sifatnya data pribadi kayak sebenarnya ulang tahun pun pengaruh. Oh gitu Pak. Apa tuh yang buat pengaruh ulang Perbankan. tahun? Kan selalu ditanya Tanggal lahir ya, betul. Kesadaran kita untuk mulai membatasi apa yang ditanya perbankan, jangan di-share di medsos. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Cari Tahu yang dipersembahkan oleh Asosiasi Emiten Indonesia. Bersama saya Ina yang akan menjadi host pada episode kali ini. Dan kali ini kita mendatangkan tamu yang berperan penting dalam suatu perusahaan yang bergelut di bidang IT Securities, yaitu Bapak Yudi Kuku selaku Chief Technology Officer dari PT Prosperita Mitra Indonesia. Apa kabar Pak Yudi? Kabar baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol nih sama kami teman-teman Cari Tahu. Terima kasih juga udah diundang Mbak Ina. Iya, sama-sama. Dan ini kita akan membahas Pak mengenai mungkin sesuai dengan bidangnya Bapak ya, yaitu mengenai dunia security, IT securities, dan lebih dalamnya mengenai data securities di Indonesia gitu ya Pak. Yang dimana mungkin di Indonesia ini isunya sedang hangat-hangatnya ya Pak, mengenai kebocoran data securities dari berbagai perusahaan maupun pribadi gitu. Dan namun sebelum kita masuk ke sana, ini ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang nih Pak. Jadi boleh diceritakan sedikit nih Pak mengenai perjalanan karir Bapak mungkin dari semasa sekolahnya hingga sampai saat ini terjun di bidang IT. Silakan Pak. Ya, jadi untuk sekolah nih, saya memang besar di Jakarta. Saya sekolah di SMA di Polese Gonzaga di Pejaten. Dari situ saya ambil kuliah di Satyawacana, Universitas Kristen Satyawacana di Salatiga, sebuah kota kecil di lereng Merbabu. Dan di sana saya mengambil memilih fakultas teknik elektro. Namun yang unik jurusan saya instrumentasi. Zaman itu memang belum ada IT ya. Ya, jadi memang ada beberapa jurusan di situ. Yang saya pilih adalah instrumentasi. Jadi lebih banyak untuk sistem kontrol sebenarnya, untuk memprogram chip, mendesain seperti itu. Nah, dari situ. Namun di sela-sela kuliah saya senang dengan komputer tentunya, main game tepatnya. Lalu berkembang menjadi mempelajari komputer itu bagaimana kerjanya, dan mulai saat lulus lebih memilih ke bidang yang terkait dengan komputer dibanding dengan arsitektur, microcontroller seperti itu. Nah, dari situ saya bekerja di sebuah sistem integrator, lalu menjadi engineer, tentunya jadi engineer, mau network engineer atau sistem engineer. Saat itu semua dilakukan. Nah, lalu bergerak, saya pernah juga di sebuah ISP besar di Jakarta. Sebelum di situ saya juga belajar bagaimana memanage jaringan, karena pada dasarnya sebuah sistem, dan pada masa itu juga lebih banyak pengembangan adalah infrastruktur. Jadi bukan security itu jauh banget, nggak ada orang kenal security. Karena lebih penting kabel sampai rumah itu bagaimana caranya, kabel sampai kantor bagaimana, menyebarkan internet bagaimana caranya. Zaman dulu masih ada VSAT, lalu mulai ada fiber optik, sebelumnya masih kabel tembaga. Nah itu saya alami, dan lambat laun saya mulai mengenal dunia security, mulai naik security. Saat itu saya switching dan mulai berbisnis di situ. Awalnya saya juga berbisnis tapi di network sih. Jadi saya keluar dan saya bekerja sendiri. Saya bikin perusahaan untuk sebagai sistem integrator di bidang network dan sistem. Namun karena security sedang naik, saya lihat ada potensi di security. Walaupun masih kecil kelihatannya, tapi ini menarik. Dan dari situ saya mulai jump in ke security. Tentunya untuk jump in ke security juga kita itu tidak bisa langsung jump kayak orang pindah bidang seperti itu, enggak. Karena di bidang IT itu yang dihargai adalah, yang lebih dihargai tepatnya,
Itu adalah sertifikasi. Jadi kita memenuhi sertifikasi untuk ke bidang-bidang itu. Dan saat itu saya memiliki beberapa sertifikasi untuk katakan di bidang security. Dan ya udah kita mulai move dan berkenalan dalam salah satu produk yang dulu hanya dikenal di underground, produk asset yang kita kenal asset sekarang ya. Dulu orang kenalnya NOD32 karena salah satu produknya NOD32. Asset itu adalah perusahaannya. Oh, iya. Okay. Jadi NOD32 itu dikenal di dunia underground, orang bilang IT, namun nggak ada yang jual di sini. Dan ini produk bagus dan salah satu yang bisa mendeteksi malware berontok pada masanya. Zaman itu ada malware buatan Indonesia yang bisa dibilang dari luar negeri itu nggak bisa detect. Nah, dia bisa karena teknologinya sudah AI pada zamannya, beda dengan AI yang sekarang. Nah, pada zamannya AI itu saat itu dia punya namanya atau heuristik. Heuristik itu adalah teknologi pendekatan untuk mencapai sebuah kesimpulan. Nah, itu digunakan di sebuah teknologi anti malware. Berkembang di Indonesia, saya bawa produk itu di Indonesia, jadi saya bilang saya yang bawa untuk pasar Indonesia dan Timor Leste. Kita berkembang di sini dari nobody sampai secara IDC kita itu di nomor 4 kalau nggak salah. Wah, data terakhir dari nobody dari nomor 4 menyaingi dengan pesaing-pesaing yang lainnya. Dan seiring dengan perkembangan zaman juga produk asset ini yang asalnya dari Slovakia itu dia juga secara market share di internasional, lalu secara teknologi juga dia menjadi leader di Radicati, termasuk yang leader. Sehingga dan di Indonesia sendiri banyak dipercaya oleh institusi baik swasta ataupun pemerintahan. Karena kita udah banyak, karena kita memang fokus di bisnis, di sektor bisnis, dan itu untuk retail, bahkan kita ada customer retail yang sampai puluhan ribu, itu ada satu perusahaan dengan puluhan ribu komputer dan kita harus amankan semua. Bahkan pemerintahan juga ada seperti itu, puluhan ribu juga. Nah itu ya berkembang seperti itu. Nah dari situ berkembang lagi nih, dari Prosperita Group menelurkan salah satu produk, kalau kita bilang produk lokal. Ini setelah kita puluhan tahun di bidang security, kita lihat ada, loh kok Indonesia datanya minim. Kenapa? Karena memang yang banyak vendor yang masuk dari luar itu, mereka punya data Indonesia tentang security, landscape, dan segala macam Indonesia, namun tidak, saya bilang kurang memenuhi apa yang saya minta, yang saya butuhkan saat ini. Nah lalu kita di Prosperita mulai membangun yang namanya awanpintar.id. Salah satu produk yang dikeluarkan. Salah satu produk yang kebetulan, nah itu produk anak bangsa dibilang seperti itu. Dan karena kita menelurkan produk itu yang bisa memapping serangan-serangan yang masuk ke Indonesia. Jadi kita hanya fokus ke Indonesia. Dari luar ke Indonesia atau dari Indonesia ke Indonesia. Nah, yang Indonesia ke Indonesia itu menarik. Karena data security, Indonesia termasuk di nomor 10 atau 11 sebagai negara penyerang di dunia. Wow. Nah, itu yang membuat saya akhirnya menarik ini, dan itu data yang kita kumpulkan tidak salah. Data itu ada dan bisa dibilang Indonesia itu nomor 11 data kita. Kita kirim buat report di tahun kemarin. Bisa dibaca online. Kita prinsipnya apa yang kita punya kita mau berikan ke publik sebagai edukasi juga. Baik itu personal atau corporate ya, untuk membaca data itu, melihat seperti itu toh landscape security Indonesia yang secara globalnya. Lalu apa sih yang dicari di Indonesia? Nanti untuk antisipasinya silahkan mungkin bisa diskusi dengan teman-teman vendor atau yang lainnya untuk cari solusinya. Namun kita mencoba memberikan sebuah gambaran seperti ini. Dan kita juga punya data-data detail apa yang mereka cari di Indonesia. Karena ini adalah upaya-upaya data breach ya untuk masuk. Orang-orang bilang hacking. Lebih mudahnya kita pakai bahasa itu aja, mungkin hacking populer. Jadi mereka masuk ke sebuah sistem, apa sih yang mereka cari. Kita tuh bisa mendeteksi sampai apa yang kita cari, termasuk istilahnya ada istilah teknis nih namanya CVE. Nah, CVE itu ada penomorannya, dan dia setiap CVE nomor-nomor itu mengidentifikasikan permasalahan security. Nah kita bisa mendeteksikan itu. Bahkan di tahun kemarin salah satu CVE katakan keluar tanggal 1, kita bisa melihat di tanggal 3 atau tanggal 4 sudah ada yang mencoba masuk ke Indonesia menggunakan cara ini. Tuh. Itu yang kita terdeteksi. Ya.
Ya, metode-metode itu lagi kita kembangkan untuk keperluan prof kita dan mungkin stakeholder IT security lainnya. Itu coba kita kembangkan. Oke, berarti ini kalau misalkan ditarik kesimpulannya bahwa kecintaan Bapak terhadap dunia teknologi IT dan security ini memang dari dulu ya Pak? Ya, dari dulu hingga akhirnya sekarang membuat satu perusahaan yaitu PT Prosperita Mitra Indonesia ya, dan salah satu produknya adalah si Awan Pintar itu, itu produk lahiran dari kita sendiri. Dan boleh mungkin Pak sedikit dijelaskan lebih detail lagi Pak mengenai produk dari si Awan Pintar ini. Oh, oke. Nah, jadi kalau kita lihat dari peta ini, kita bisa lihat peta ini peta dunia. Kita coba simulasikan sebuah serangan dengan warna merah penyerang dan biru sebagai yang titik target. Nah, karena kita anggap Indonesia saat ini ibu kota masih Jakarta, jadi titiknya kita telahkan di Jakarta. Yeah. Nah, semua serangan yang merah-merah itu adalah asal dari serangan. Serangannya apa bisa lihat di bawah. Ya dari nama kota Osaka, Peninsula, China. Kalau nama kota yang nggak muncul, kita anggap negaranya. Kebetulan lagi banyak dari sana. Jadi serangan itu berganti-gantian. Kebetulan dari sana lagi sedang banyak, dan yang penyerang itu dari mana, lalu apa yang diserang. Kebetulan ini ada protokol UDP 53. Ini artinya paling gampang, dia selagi mencari celah bagaimana mencari untuk mengganti kalau kita ngetik di web tuh, misalnya www.google.com, itu bisa kita arahkan ke tempat lain kalau dia bisa memasuk dan mengganti itu. Sehingga tidak masuk ke server Google tapi server server lain lah yang mungkin server jahatnya gitu, seperti itu. Nah, banyak usaha-usaha ini untuk yang dilakukan masuk ke Indonesia. Ini kebetulan saat ini datanya ini. Lalu dari kanan atas kita bisa lihat ada serangan dari negara-negara penyerangnya. Negara terbanyak di United States, lalu China, lalu Indonesia itu nomor 3. Kemudian Meksiko dan India. Kita ambil 5 besar untuk display ini. Nah, Indonesia memang menjadi menarik, jadi sejak kita memberikan laporan tahun kemarin, itu menjadi bahan pembicaraan karena di data kita juga itu kalau nggak salah nomor 10 atau 11, saya lupa pastinya, tapi nomor itu. Dan di data internasional juga bilang hal yang sama. Dan memang banyak serangan dari kita ke kita juga atau ke luar. Lalu daerah asal penyerang. Kita tahu ada Surabaya, Jakarta, Bekasi, Sleman, Serang. Nah ini kita ambil 5 besar. Mungkin yang nilainya 0 atau apa di situ, karena ada nilai 0,0, karena masih banyak lagi kota-kota di bawahnya yang melakukan serangan dan terdeteksi di kita. Lalu pengirim spam, malware. Nah ini secara bisnis orang lebih banyak kena di compromise email. Nah ini mulai dari kiriman spam atau malware. Pengirim terbanyak adalah Amerika, kedua Belanda, Prancis, lalu Denmark, itu banyak. Lalu yang paling kanan bawahnya adalah lebih teknis. Ini informasi teknis mengenai tipe serangannya. CV yang tadi saya sebut. Tertinggi ya. Itu tipe-tipe serangannya. Ini biasanya yang membutuhkan ini orang teknis. Lebih emang lebih geek lagi gitu ya. Ini kalau saya baca nih nggak paham nih pasti. 2021. Saya juga harus melihat ada kamusnya untuk membaca. Jadi harus itu tipe serangan apa yang dicari, targetnya apa, itu ada semua di situ. Lalu di sini ada lihat serangan per jamnya sebanyak apa, itu juga terlihat. Hal seperti ini yang kita coba monitor dan datanya kita kumpulkan. Nah, untuk solusinya kita juga memiliki solusi seperti tadi saya bilang, kita juga membawa produk-produk untuk endpoint security, seperti asset, XDR. Nah, kita bisa katakan melakukan proteksi di sisi yang saya sebutkan. Namun tentunya karena security luas, ini hanya tambahan layer security. Kita bisa install asset, berikut XDR-nya di endpoint. Lalu kita punya ada enkripsi, ada data leak prevention system. Nah, ini yang umumnya banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, singkatnya seperti itu untuk penjelasannya ini. Untuk si Awan Pintar. Berarti ini memang benar-benar lifetime ya Pak? Ini lifetime akan berubah terus. Dari mungkin persentasenya pun akan berubah gitu, dan negaranya sekarang lagi Egypt, Milan gitu ya. Oke, berarti ini kita bisa melihat dari sini ya Pak.
Oke, dan ini mungkin kalau kita coba mengkerucutkan lagi nih, kita membahas dari di Indonesianya sendiri nih Pak, mengenai data security, bahwa akhir-akhir ini kan isu-isu mengenai kebocoran data, baik itu data pribadi atau data perusahaan yang bocor itu kan mulai bisa dikatakan semakin menakutkan ya di Indonesia tentang kebocoran data-data itu, apalagi ada isu-isu sebelum-sebelumnya yang memang luar biasa beritanya. Nah, ini tuh Pak, menurut Bapak seberapa besar sih Pak ancaman pembobolan di Indonesia itu sendiri? Kalau besaran ancaman berapa besar secara nilai itu memang tidak ada parameter tertentu. Tapi kita di IT security punya kita harus katakan siaga setiap saat lah. Kita nggak pernah tahu, karena ini kan sebuah pencarian seperti orang bilang kucing dan anjing. Jadi mereka kejar-kejaran, tapi dengan tikus lah. Seperti itu. Hal seperti itu yang membuat kita harus selalu improve. Mungkin teknologi ini oke saat ini, belum tentu tahun depan. Maka saya bilang ini adalah satu layer tambahan untuk security. Dan kita pun harus improve tahun depan, mungkin nggak seperti ini lagi. Mungkin bahkan lebih advance lagi, karena kebutuhannya di atas. Dan di Indonesia kasus kebocoran data memang ya menghangat beberapa tahun terakhir, karena memang banyak kejadian dan banyak penyebabnya juga. Ada yang dari internal, ada yang dari luar. Jadi ancaman kebocoran data itu nggak melulu dari eksternal. Dari hacker luar atau apa, nggak melulu seperti itu, bisa juga dari internal. Itu banyak hal yang lagi naik daun lah di sini. Dan di luar itu semua, yang lebih besar adalah masalah pribadi. Secara pribadi banyak orang datanya diambil, baik itu dari handphonenya atau dari situs tertentu, datanya dipakai orang lain atau gimana, itu banyak terjadi. Dan bisa dibilang semua bermuara pada bagaimana kita harus mengamankan data, minimum data diri kita dulu, secara pribadi. Itu, jadi kasus-kasus itu memang luas, dan memang kita harus petani apa yang mau kita katakan protect. Kalau secara pribadi, tentunya berbeda dengan secara perusahaan handlingnya. Nah, memang kesadaran memang harusnya dimulai dari pribadi. Karena dengan setiap pribadi yang katakan punya kesadaran tinggi dengan keamanan data, dan saat dia bekerja, dia membawa budaya itu di lingkungan kantor, itu sangat membantu sebuah perusahaan. Dibandingkan dia tidak peduli dengan keamanan data, lalu masuk kantor, paling mudah gini, kalau kita makan siang, habis kerja, tinggal aja, nggak di screen lock. Iya, betul. Kayak gitu kan sebenarnya. Kalau kita punya kebiasaan bagus di rumah untuk katakan, kita lock lah handphone kita, udah selesai. Di kantor juga selesai kerja, kita lock. Itu sebuah kebiasaan yang sangat mendukung keamanan data. Iya, betul. Berarti memang sebenarnya yang paling rentan adalah dari data pribadi ya, gimana caranya kita harusnya awareness dulu terhadap personal dulu ya, gitu. Karena kalau kita awareness dari kantor, itu memang setiap industri itu sekarang lagi berusaha untuk membuat sebuah kesadaran itu. Namun biasanya lebih lambat dibanding kalau yang masuk ke dalam industri ini sudah punya awareness tersendiri. Makanya awareness berawal dari kita. Iya, betul. Dan ini kok dari pendapat Bapak sendiri nih, udah seberapa jauh nih kesadaran masyarakat Indonesia terhadap keamanan data pribadi dia sendiri? Kalau menurut saya pribadi, komen saya kayaknya masih bisa dibilang masih minim. Karena kita lihat banyak sekali kejadian. Katakan di sosial media atau apa, orang melaporkan gini apa, saya beli ketertipu misalnya, tapi saya udah isi alamat, nomor telepon, bahkan ada yang upload KTP, itu bahaya. Karena kita tahu KTP bisa salah gunakan, karena itu ada nomor-nomor yang sifatnya pribadi dan itu terkait dengan pemerintahan lah, administrasi pemerintah. Hal itu banyak sekali terjadi. Berarti kalau misalkan ngelihat, berarti dari sisi sebenarnya edukasinya nih terhadap masyarakat nih mengenai data security kurang ya Pak ya. Maksudnya kadang ada beberapa merasa masa bodoh aja karena merasa ya udah nggak apa-apa, datanya diambil aja, nggak penting-penting amat dipakai untuk hal lain gitu kan. Atau seperti apa gitu Pak? Ya, jadi memang bisa dibilang ada yang seperti itu dan ada yang memang nggak peduli sama sekali, karena
saya juga nemuin di beberapa perusahaan, kita diskusi dengan orang IT, masalah terbesar dia untuk melindungi keamanan data itu, bahkan bisa dibilang bukan dari tingkat, kalau kita leveling di beberapa perusahaan tingkat staff gitu, bahkan tingkat manajerial itu lebih susah. Kita bicara intinya divisi non IT nih. Ya, kalau IT kan udah sebuah keharusan. Iya, betul. Mereka harus ini segala macam. Oke, mungkin lebih mudah paham. Tapi divisi non IT, apalagi tingkat manajerial ke atas, itu lebih sulit. Paling gampang kalau dia punya sekretaris, mau nggak mau dia harus share password. Iya, betul. Biar sekretarisnya juga bisa baca misalnya. Lalu untuk hal-hal lainnya dia harus share. Padahal kita bicara security harusnya itu sangat pribadi, token, password, terus hal yang pribadi. Nah, saat itu udah mulai berbagi dan yang dibagi mungkin tidak care, itu berbahaya kebocorannya. Berarti kalau dari sisi data security, sebenarnya apa sih yang perlu dibenahi dari pemerintah atau dari Bapak sebagai pelaku industri keamanan cyber? Apakah ada kolaborasi untuk bagaimana caranya agar data security ini terlindungi gitu? Kolaborasi apa? Ya, jadi kalau saya lihat awalnya itu adalah mulai dari edukasi. Jadi ya nggak melulu harus sebuah sekolahan tuh enggak. Namun edukasi itu kan kita bisa dapat formal dan non formal. Non formal bisa dimulai dari kebiasaan. Kita ke rumah nutup pintu, keluar habit pintu, habit. Nah, seperti itu. Kita habis pakai handphone, lock. Gitu. Nggak pakai WiFi sembarangan. Lalu hal kita pakai mau nggak mau anti malware di setiap perangkat, di setiap perangkat mobile atau laptop atau kerja. Karena bisa dibilang nggak banyak orang care dengan menempatkan anti malware di dalam sebuah handphone seperti itu. Karena handphone zaman dulu kan cuma telepon, SMS, selesai, naik kemampuannya, browsing, naik lagi, mobile banking. Nah, saat udah ada katakan aplikasi keuangan di situ, itu yang biasanya menjadi incaran. Zaman dulu hacker atau yang kita sebut hacker tadi, tujuannya mungkin hanya untuk show off atau apa. Zaman sekarang lebih ke arah uang. Kita kenal ransomware, lalu APK yang heboh di handphone itu kan tujuannya adalah uang. Nah, saat aplikasi keuangan masuk ke mobile, harusnya kita udah mulai sadar kita harus memberikan sebuah pengamanan di perangkat itu. Itu yang kesadaran itu yang penting. Tapi dimulai dari yang paling basic ya kayak nutup pintu, mengunci, hal seperti itu. Dan mungkin bisa beritahukan juga nih Pak kepada teman-teman nih, kayak misalkan adakah jenis-jenis perlindungan yang tersedia nih untuk masyarakat dalam melindungi data-data mereka, seperti apakah ada aplikasinya, instansi pemerintah yang emang terjun di sana atau seperti apa? Ya, jadi paling mudah setiap perangkat kita, laptop apapun OS-nya, itu kita punya anti malware yang terupdate. Lalu perangkat mobile kita, perangkat komunikasi kita itu juga ada, karena kita tahu namanya penjahat, dia akan coba dan tingkat kesuksesan mereka sekarang tinggi tentunya, karena yang dicoba nggak ada awareness tadi, seperti itu. Paling basic adalah perangkat tadi malware aplikasi malware. Dan mungkin untuk masyarakat secara umumnya nih, tips and trick dari Bapak gimana caranya kita biar bisa menjaga keamanan data pribadi selain dari habit tadi yang kita membiasakan untuk meng-lock screen atau lainnya, itu ada hal lain nggak Pak yang bisa kita jaga-jaga gitu? Secara umum kita harus membatasi apa yang kita share di publik. Itu berpengaruh ya? Termasuk di katakan di medsos. Sekarang kan banyak crawling, kita bisa cari satu tokoh, crawling berapa medsos, kita membuat sebuah kesimpulan di situ. Itu sangat memungkinkan. Jadi apa yang kita lakukan, katakan kita beli motor, taruh di medsos, ada nomornya. Kita bisa cek kan nomor itu sebenarnya siapa segala macam, memungkinkan kan? Keluar dari plat nomor itu paling mudah. Lalu kalau kita mau cek lagi yang apa kita share di medsos, katakan kita
yang sifatnya data pribadi kayak sebenarnya ulang tahun pun pengaruh. Oh gitu Pak. Apa tuh yang buat pengaruh ulang perbankan. tahun? Kan selalu ditanya tanggal lahir ya betul. Nama ibu kandung. Iya betul. Iya betul. Saran saya praktisnya kalau di medsos dimatikan aja yang untuk celebration. Iya kadang suka dipindah ya ini untuk diisi nih data-data gitu. Oh itu sangat berperan. Iya sih betul ya Pak. Itu perbankan. Kalau kita udah bicara keuangan, sebenarnya tuh arahnya ke sana. Jadi kesadaran kita untuk mulai membatasi apa yang ditanya perbankan, jangan di-share di medsos gitu ya. Jangan terlalu oversharing di media sosial ya. Karena ternyata membahayakan diri sendiri, yaitu kebocoran data itu ya Pak. Baik Pak, ini sebagai penutup, adakah closing statement yang ingin disampaikan pada teman-teman? Silakan Pak. Ya, kita dari Prosperita untuk sebagai distributor dan ya kita pengembang untuk aplikasi keamanan data di Indonesia. Kita menghimbau untuk orang-orang ini mulai membangkitkan kesadaran untuk keamanan datanya dimulai dari diri pribadi. Dengan cara seperti itu kita mulai membuat sebuah katakan kumpulan atau stakeholder di dunia IT security semakin lebih baik, sehingga kemungkinan terburuk itu bisa makin dikurangi. Kalau dibilang 0, saya rasa sulit karena butuh waktu lah. Tapi kita harus mengurangi itu, kesadaran itu. Dan sebelum kita share sesuatu, hendaknya kita baca dulu, bener nggak sih sebenarnya berita ini? Gitu. Seperti hal itu sangat menolong. Jadi cross check lagi, jangan sampai segampang itu memberikan data-data ya. Apalagi sekarang kayak misalkan kita mau masuk ke aplikasi mana, website mana, pasti selalu diminta data biasanya kayak gini. Itu kita harus lebih aware lagi ya Pak terhadap pemberian data itu. Oke Pak Yudi, terima kasih banyak atas waktunya, ini sudah mau sharing dengan teman-teman Cari Tahu juga. Terima kasih atas ilmu-ilmunya nih Pak mengenai gimana cara kita biar lebih aware terhadap data diri kita agar tidak bocor dan tidak disalahgunakan nih oleh orang-orang yang mungkin memang ingin data-data kita gitu Pak. Dan untuk teman-teman Cari Tahu juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Asosiasi Emiten Indonesia. Dan saya pamit undur diri, sampai jumpa.